قل يا عبادي الذين أسرفوا على الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Teringat ucapan seorang jamaah sewaktu beliau umrah, tadi sampaikannya kepada kita tatkala kita masih di Mekah. Apa kata jemaah ini? Ustaz, Masjidil Haram koyo ndak ala gadang itu. Sabana gadang. Tapi sampai dan masjid kami di tempat kami keteknya Ustaz, tapi masih lapang. Tapi subhanallah, malam ini saya lihat masjid kita ini Masjid Nurul Haq, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baginya jatah dari nama ini, keluar darinya nur atau cahaya, sebagaimana juga insyaAllah ta'ala tersuarakan padanya yang hak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada leluhur kita dari sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in yang Allah sebutkan dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka alhamdulillah, apa yang kita lihat semoga insyaallah ta'ala semakin meningkat di kemudian hari. Semoga lafaz yang disampaikan oleh muadzin hayya 'alas salah, hayya 'alal falah betul dijawab dengan hati sanubari yang sudah dipolesi dengan keimanan. Jemaah yang Allah muliakan, tak sekedar ucapan. Ini insyaallah ta'ala judul kajian kita malam ini insyaallah ta'ala. Tidak semudah mengucapkan. Terkadang mudah kita untuk mengobral kata-kata, bisa bermanis mulut, tapi kata yang terucapkan itu kadang susah untuk menebusnya, sulit untuk mewujudkan aplikasinya. Disebutkan dalam kitab Sir A'lamin Nubala dan yang lain bahawa seorang ulama mulia di zamannya, Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, pernah bertemu dengan seorang lelaki. Lalu bertanya kepadanya, berapa umurmu? Lalu dia menjawab, situna sanah, 60 tahun. Lalu beliau sampaikan, sudah 60 tahun. Ternyata sudah panjang perjalananmu di dunia ini. Wa tushiku an tasil. Dan sepertinya sebentar lagi mau sampai. Tak pernah beliau mendengar ucapan seperti ini sebelumnya, sehingga terucap dari dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang biasa dibaca tatkala dapat musibah. Lalu Fudail rahimahullahu ta'ala mengatakan, hal arafta ma'naha? Apakah engkau mengetahui maknanya? Kata yang tadi engkau ucapkan, kata istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah engkau maknanya? Maka beliau menjawab seperti terjemahan, alimtu anni lillahi abda. Aku mengetahui bahasanya aku ini hamba Allah Ta'ala. Wa anni ilaihi raji'. Dan aku, sesungguhnya aku akan kembali kepadanya. Sama seperti terjemahan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau sampaikan,
siapa yang mengetahui bahwasanya dia mamluk, dia dimiliki, bukan memiliki diri sendiri, harusnya dia sadar bahwasanya suatu saat dia akan mauquf. Dia akan dihadapkan, diberdirikan di persidangan, akan ditanya oleh pemiliknya. Wa man 'alima annahu mauquf 'alima annahu mas'ul. Dan siapa yang tahu kalau dia akan diberdirikan, ditegakkan di persidangan, maka dia sadar dia akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lidzalika al-yaumi jawaba. Dan siapa yang tahu bahwasanya dia akan ditanya di sidang nanti di sana, maka hendaklah dia siapkan jawaban untuk pertanyaan hari itu. Tertegun lelaki tadi sampai mengatakan, wa mal hilatu ya Fudail, lalu apa lagi solusinya kalau begitu ay Fudail? Umur dah 60 tahun. Kata beliau, yasirah, mudah saja. Lalu beliau sampaikan, tuhsinu fi ma baqiya min umurik, engkau perbaiki amalmu di sisa-sisa umurmu. Subhanallah, ternyata mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sekadar ucapan, tapi banyak konsekuensinya. Jamaah yang Allah muliakan, kita tidak ingin mengulang cerita tentang orang munafik yang sering menjual kata-kata, nanti kalau begini saya begini, sampai bersumpah akan melakukan sesuatu, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang dilakukan. Kata-kata manis bisa terucap, tapi sulit kita untuk menebusnya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-75 di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, dapat kami nanti rezekinya, karunia-Nya, nikmatnya, lanasaddaqan, maka sungguh kami akan bersedekah, pastilah itu. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, dan pastilah kami termasuk orang-orang saleh. Ini baru sebatas kata-kata. Bagaimana buktinya? Ayat selanjutnya, ayat 76. Falamma atahum min fadlih bakhilu bih. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, apa yang mereka minta dikasih, dikabulkan. Apakah betul mereka akan sedekah? Bakhilu bih, yang terjadi adalah mereka kikir dengannya. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, dan memanglah mereka orang-orang yang membelakangi kebenaran. Maka subhanallah, tidak semudah menjual kata-kata. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lain, bahwasanya salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Salam, beliau duduk-duduk dengan sahabat yang lain, lalu ada yang mengatakan begini, "Lau na'lamu ayyal a'mali ahabba ila Allah la'amilnah." Andai saja ada suatu amal yang bisa kami ketahui merupakan amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala, kok tahulah kami itu, la'amilnah, maka sungguh kami akan mengamalkannya. Masya Allah, niat yang bagus, tekad yang kuat. Sekarang kita lihat buktinya. Fa'anzalallahu
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit, di bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wahai orang beriman, kalau tersebut dalam Al-Quran, wahai orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, mohon fokuskan pikiranmu. Imma amrun tu'maru bihi aw nahyun tunha'an. Karena boleh jadi setelahnya adalah perintah engkau disuruh melakukannya, atau larangan engkau diminta untuk meninggalkannya. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Sungguh besar, amat besar kemurkaan di sisi Allah Ta'ala andai kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Ternyata apa yang mereka minta Allah kasih, la amilna, sungguh kami akan mengamalkannya. Mana amal itu sekarang? Berarti subhanallah, agama ini bukan sekedar ucapan. Andai cukup kita ucapkan amanna, kami telah beriman, sudah duluan kalimat ini diucapkan oleh orang munafik. Sebagaimana kita baca di halaman kedua surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekedar ucapan bisa, oh kami telah beriman, tapi ternyata buktinya mana? Maka agama kita ini butuh bukti, pengamalan, aplikasi. Disebutkan jamaah yang Allah muliakan, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada hari kiamat yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birahah. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang lelaki di neraka Jahannam, kumpulnya di neraka. Fatandaliku aqtabuhu, keluar dari perutnya, isi perutnya, usus-ususnya. Lalu dia seret-seret di neraka Jahannam seperti orang menyeret sesuatu, sama halnya dengan keledai yang menyeret bawaannya, putar-putar begitu di neraka. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, lalu penduduk neraka berkumpul melihat pemandangan aneh ini. Ya fulan, ma sya'nuk? Wahai si A, si B, wallahu alam, entah nama kita yang tersebut wal iyaz billah, dan kita tidak berharap. Wahai si A, apa yang terjadi denganmu? Awalasta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau orangnya dahulu di dunia yang menyuruh kami melakukan yang baik, melarang kami dari yang mungkar? Rasanya yiku lah orangnya. Kita sebutlah muballigh, da'i, ustaz, kiai, khatib dan segala macam, dan kita berlindung dari semua itu. Berlindung dari orang-orang yang tersebut tadi gelarnya, tapi wal'iyazubillah dia yang diseret ke api neraka. Lalu dia mengatakan, betul akulah orangnya, aku yang menyuruh kalian berbuat yang ma'ruf, tapi sayang aku tidak melakukannya, dan aku juga yang melarang kalian untuk meninggalkan yang mungkar, tapi sayang aku melakukannya. Ini akibat orang yang hanya pandai menjual kata-kata. Kita berharap insyaAllah ta'ala apapun manfaat yang kita dapatkan, kajian yang kita sampaikan, ini pertama sekali manfaatnya untuk saya pribadi. Jangan sampai kaji ko untuk orang saja, untuk awak lain lo beka. Kalau bisa untuk kita semua kita amalkan, hidup mati dalam rangka menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jamaah yang memuliakan, saya sampaikan sebuah kisah yang dengannya insya-Allah taala mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran banyak. Kisah ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafaznya saya ambil dari Sahih Imam Al-Bukhari dengan hadis yang sedikit panjang. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha khailan qibala Najd. Nabi mengutus pasukan berkuda pergi arah ke Najd. Bagi jamaah yang telah pernah menapakkan kaki di tanah Hijaz, di Madinah, di Mekah, ini semua disebut dengan tanah Hijaz. Adapun Najd, maka dia berada di sebelah kanan atau timur, kurang lebih arah ke ibu kota Arab Saudi, ke Riyadh sana. Untuk suatu tugas Nabi utus, selesai mereka melakukan, maka mereka mau pulang. Subhanallah, Allah takdirkan mereka bertemu dengan seorang musuh Nabi dari suku Yamamah, berasal dari negeri Yamamah, dari suku Banu Hanifah, sama dengan negeri Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu dibawa lelaki ini, ditangkap oleh sahabat dan dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Anggaplah sekarang dari luar, digiring, diikat di tiang masjid kita ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyapanya. Ini musuh Nabi. Coba kalau boleh kita jujur, Bapak, Ibu, cuba bayangkan di ingatan awak kini orang yang paling jahit kawak. Kok kawan sekolah dulu jahit kawak tapi tidak sempat membalik. Atau tetangga awak sampai kini masih jahit juga baru. Cuba bayangkan orang yang paling jahit. Bayangkan inyo kini terikat di tiang masjid, tidak bisa manga-manga. Lalu awak timu, kira-kira kawak ba'an inyo, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Ba'a kesanang hati awak. Beliau sudah tak berdaya, mau diapakan saja bisa. Jujur, apa yang akan dilakukan? Tokok kepala. Alih. Saya yakin emosi-emosi lama yang mungkin masih tersimpan datanya di hati kita, mungkin akan diaplikasikan. Sekaranglah saatnya, sudah lama aku tunggu yang begini. Mungkin sebagian orang. Nabi SAW pagi-pagi datang menyapanya, lalu mengatakan, "Madza indaka ya Sumamah?" Apa yang engkau fikirkan wahai Sumamah? Ternyata nama orang jadi Sumamah ibn Uthal Al-Hanafi dari Bani Hanifah. Subhanallah, ternyata beliau ini kepala suku di negeri Yamamah. Kalau ada dakwah bupati, bupati malah. Bupati diikat di tiang masjid. Lalu ditanya, apa yang engkau fikirkan? Keadaan terikat, apa yang kau fikirkan akan diperbuat kepadamu? Maka dengan nada yang masih sombong, meskipun terikat, dia sampaikan, "Indi khairun ya Muhammad, in taqtul dhadam, wa in tun'im ala syakir, wa in aradta malan fasal minhu ma syi'ta tu'tah." Saya berfikir yang baik-baik saja wahai Muhammad. In taqtul, jika engkau mau membunuh, taqtul dhadam, engkau membunuh orang yang punya darah. Mau bunuh saja, tapi jangan berharap selesai masalahnya begitu saja, karena aku ni punya darah. Maksudnya punya darah bangsawan. Sekian orang yang nanti akan protes kalau darahku ditumpahkan. Lalu dia tambah, wa in tun'im ala syakir, tapi kalau engkau mau menanamkan budi, menanamkan jasa, engkau menanamkan jasa kepada orang yang syakir, bisa mengatakan syukran. Apa arti syukran? Terima kasih. Masya Allah, sudah pandai bahasa Arab yang sini, Ustaz. Meskipun itu je baru sana. Baik. Wa in aradta malan,
Dan jika engkau ingin harta, fasal minhu ma syi'ta tu'atah. Maka silakan engkau minta berapa, dikasih. Kalau bahasa kitanya, ada rima ke dia, di atas meja, di bawah meja, dikasih, yang penting lepaskan. Nabi SAW yang tadi bertanya dengan satu pertanyaan, apa yang engkau fikirkan wahai Sumamah? Lalu jawabannya sepanjang itu. Lalu Nabi tinggalkan. Tidak Nabi sapa kecuali hari berikutnya. Nabi datang lagi, ditanya lagi. Madza indaka ya Sumamah? Apa yang engkau fikirkan sekarang? Lalu beliau sampaikan, aqulu laka ma qult. Aku sampaikan kepadamu apa yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Dia ulang lagi. In taqtul dzadam wa in tun'im ala syakir wa in aradta malan fasal minhu ma syi'ta tu'tah. Terjemahannya, engkau ingin bunuh saja. Aku ni punya darah, tidak akan selesai masalah. Engkau mau menanamkan jasa, aku bisa berterima kasih. Mau harta, aku kasih. Silakan sebut berapa. 2 hari. Tidak berubah. Biasanya kita kasih peringatan berapa kali? 3 kali. Nah, tunggulah besok. Besok pagi datang, sapa lagi. Madza indaka ya Sumamah? Subhanallah, pertanyaan tidak berubah dan jawaban ternyata masih sama seperti itu. Ba'ala kira-kira orang serupa ikut musuh awak, kok lagi bisa berubah gak seketik akhlaknya, tapi masih begitu juga. Kalau kita mungkin tak sabar lagi, ada balok di samping mungkinlah tiba di kapal kawan. Tapi subhanallah, kata Nabi kepada orang yang sedang menjaga Sumamah, atliqu Sumamah, kalian lepaskanlah ia. Awaklah panik, ambil menangkapnya dari jauh, sekarang dilepaskan begitu saja. Tapi kalau Nabi yang ucapkan, sahabat mengerti. Sam'an wa ta'ata, sami'na wa ta'ana. Maka dilepaskan. Beliau keluar dari masjid, pergi sepertinya mencari sesuatu. Ternyata beliau mencari sumur. Kira-kira orang yang sudah terikat 3 hari cari sumur, apa yang akan dilakukannya? Mandi. Ya, karena sudah 3 hari tak mandi, dijamak saja mandinya lagi. Apa lagi? Minum. Apa lagi? Bunuh diri. Mungkin bisa jadi. Berwuduk mungkin tak? Tak, kenapa tak? Karena musuh Rasulullah, berarti dia saja belum lagi Islam. Taib, apa yang dilakukannya dari kemungkinan-kemungkinan tadi? Ia mandi. Setelah mandi, harusnya kalau sudah dilepaskan larilah. Carilah kuda, carilah apa, pokoknya sampai ke negerinya kembali. Dan kemungkinan orang kalau seperti ini diberlakukan sekarang, mungkin dia bawa orang sekampung untuk membalaskan dendam yang tadi. Tapi subhanallah, yang dilakukannya adalah dia balik kanan, kembali arah ke masjid. Kemudian sampai di masjid tanpa ragu-ragu ia masuk ke masjid, mencari seseorang yang ternyata memang masih di masjid dan menunggunya. Sampai di hadapan Nabi SAW, Nabi diam, tak ada Nabi ngomong, Nabi diam. Apa kalimat yang pertama keluar dari lisannya? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain, tanda dia masuk Islam. Lalu beliau sebutkan, ma kana ala wajhil ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Tak ada satu pun wajah di muka bumi ku nan lebih hamba banci kecuali wajah engkau kau. Kalau ada orang contohnya, mereka pakai motor, awak sedang berjalan di jalan, kita tidak kenal dia siapa, lalu berhenti saja dia di depan kita. Atau contohnya dia sudah lewat kita, lalu dia berhenti. Anggapan kita mungkin dia mau bertanya,
tempat ini, tempat itu. Tapi subhanallah yang dia ucapkan, Pak, boleh hamba mengecek Pak? Silakan. Lalu beliau sampaikan, Pak, saluweh ko bumi Pak, sabanyak ko orang, ia wajah apa nampak yang berbanci. Itu nyupai leh. Kira-kira baanya Pak. Kau dia nyupai leh. Awak lah tanganggo mancali, inyo bayi-bayi lo kawak. Atau nyupai. Ba'a kasaki hati. Dah ada wajah nampak yang berbanci kecuali wajah kuah. Lalu kata beliau, itu dulu. Tapi sekarang wajah engkau wajah yang paling aku cintai. Dahulu negerimu ini paling ku benci, tapi sekarang negerimu ini paling ku cintai. Agamamu dulu paling ku benci, sekarang paling ku cintai. Lalu beliau sebutkan, izinkan aku untuk pergi umrah. Maka dari Madinah Nabi izinkan beliau untuk pergi ke Mekah. Sampai di Mekah beda cara tawafnya, karena sebagian orang kafir tatkala tawaf dengan filsafat mereka, jika seluruh pakaian dicopot berarti dosa kita juga berguguran, sehingga mereka lakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Tapi beliau ni beda. Pas dilihat oleh orang Quraisy yang kenal dengannya, namanya ini pemuka masyarakat, kepala kaum. Lalu dilihat, Sumamah, apakah engkau ni Sumamah? Qala na'am ya. Qala sabauta, engkau telah memeluk agama Saba. Ini kalimat untuk meremehkan Islam, sebagaimana sekarang agama teroris, agama ekstrim dan segala macam. Kata beliau, bal aslamtu, aku tak memeluk agama Saba, aku memeluk agama Islam. Lalu beliau sampaikan, demi Allah, tidak akan datang kepada kalian di Mekah ini satu butir pun gandum dari Yamamah yang biasa kami hantarkan ke sini, tak akan sampai lagi ke sini satu butir pun kalau tidak ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya habis. Saya mau tanya kepada kita, dan erat hubungannya dengan judul kita malam ini, tak sekadar ucapan. Saya mau tanya, mana yang paling panjang, yang lebih panjang? Apakah pertanyaan Nabi lebih panjang atau jawabannya lebih panjang? Jawabannya lebih panjang. Adakah Nabi menceramahinya? Kafir, masuk neraka, dan macam-macam? Wallahi tidak. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat beliau ini berubah 180 derajat dari kafir jadi Islam, dari benci kemudian cinta? Apa kira-kira? Akhlak Nabi. Kalau boleh saya sederhanakan, apa yang dia lihat tidak seperti apa yang dia dengar. Yang sampai ke telinganya, Nabi majnun, gila, tukang sihir, dukun dan segala macam. Ternyata dalam 3 hari, meskipun tak dapat kuliah, tak dapat ceramah, tapi subhanallah, kalau boleh kita bilang, dalam keadaan terikat 3 hari ini, itu dapat hidayah. Dari apa? Dari apa yang beliau lihat, ternyata itu jauh lebih berpengaruh dari apa yang beliau dengar. Apa yang langsung orang lihat dari kita, dari aplikasi, dari perbuatan, dari kelakuan, itulah yang subhanallah ternyata lebih berpengaruh daripada ucapan kita. Sebanyak apapun kita jual ucapan manis, tapi ternyata yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita ucapkan, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Maka jemaah, Muslim yang sebenarnya adalah Muslim yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Berilmu dan mengamalkan ilmunya. Tidak mungkin pula benar amal kalau tidak ada ilmu. Tapi tidak cukup hanya sekadar ilmu teori, tapi butuh untuk diamalkan, karena semua kita akan ditanya tentang ilmu, sebagaimana juga ditanya tentang apa yang sudah kita amalkan dari ilmu tersebut. Terlebih lagi orang yang dijadikan qudwah, uswah, contoh teladan, yang biasa jadikan sebagai orang terdepan, didahulukan satu langkah,
maka mohon ini betul-betul dijaga. Untuk apa? Contohnya kita menyuruh anak kita lemah lembutlah nak berbicara, tapi ternyata anak mendengar di rumahnya dari abinya, dari uminya pertengkaran, ucapan kasar, lalu anak disalahkan tatkala berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Padahal contohnya demikian di rumah. Maka subhanallah, jika ada PR yang lebih berat malam ini, maka tidak ada yang lebih berat daripada memaksimalkan amalan dari ilmu yang sudah kita ketahui. Kita dah lama mengaji, kita dah tahu ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak, ini wajib dilakukan, ini tak boleh ditinggalkan. Tapi kadang dalam aplikasi, tidak ada satupun ibunda kita yang tidak mengetahui wajib nutup aurat sempurna. Tidak ada satupun yang tidak mengetahui itu. Yang dimaksud dengan aurat menurut pendapat kebanyakan ulama, seluruh tubuh wanita kecuali muka dengan telapak tangan. Terus bagaimana Ustaz kalau kita pergi ke pasar tak pakai kaos kaki? Berarti tidak menutup aurat sempurna. Begitu juga kaum bapak-bapak, tidak ada satupun yang tidak tahu bahwasanya solat Jumaat itu wajib, solat yang lain juga wajib dilakukan. Dan sebagian ulama mengatakan wajib dilakukan berjamaah di masjid. Bagi lelaki yang sehat, tidak ada uzur, tidak musafir, wajib dia melakukannya di masjid. Tinggal lagi, andai betul teori ini kita pahami dengan baik, saya yakin besok subuh jamaah kita sebanyak ini pula. Tapi butuh diaplikasikan. Andai contohnya begini, ada pengumuman dari wali negari, siapa yang ingin sembako besok pagi, pembagiannya itu hanya dari jam 3 subuh sampai jam 4 subuh, hanya untuk 50 porsi. Yang datang duluan bawa. Kira-kira datang tak orang ya? Hah? Kira-kira jam berapa datangnya Pak? Jam 2 dah datang. Allahu Akbar. Wali negari memanggil jam 3 sampai jam 4, jam 2 sudah datang. Muazzin memanggil jam 5, jam 8 solat subuh. Mana pengamalan kita? Bahkan ada sebagian pula yang dapat tafsir dari bisikan syaitan. Kalau tidak dapat awak solat subuh di waktunya, berarti perai je lah untuk hari kini. Besok aja lalai. Adalah cik lain. Tambah, kalau tidak dapat solat subuh untuk hari itu, berarti nan sehari kini free sajalah dulu. Besoklah kita mulai balik. Allahu Akbar. Tafsir dari mana kita dapatkan yang macam ni? Maka jamaah yang Allah muliakan, bukan sekedar ucapan. Kita butuh untuk membuktikan. Disebutkan oleh seorang penyair dari Arab, nabdi minal aqwali sarkhan qasran syamikha wal fi'lu duna syamikhati rukamu. Kita bisa membangun dengan ucapan kita, dengan mimpi-mimpi kita. Kita bisa bangun istana semegah-megahnya, setinggi-tingginya, menjulang. Karena mudah mengucapkannya dengan kata-kata. Yang jadi pertanyaan besar adalah, wal fi'lu duna syamikhati rukamu. Tapi pengamalannya dari apa yang tadi disebutkan, istana menjulang, mana dia? Ternyata dari sisi pengamalan, tak ubahnya seperti bangunan yang bertumpuk-tumpuk, yang tidak ada subhanallah gunanya untuk ditinggal. Maka jamaah al-amal. Mari kita betul-betul menjaga amal. Sudah banyak ilmu yang kita punya, mana pengamalannya? Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah mengatakan, qala awalam tu'min. Apakah engkau tidak beriman? Tak cukup apa yang sudah dibaca? Tak cukup ayat yang sudah didengar? Qala bala, cukup ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi supaya hatiku lebih tenang,
ingin juga melihat langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ambillah 4 burung cincang-cincang, satukan. Nanti yang sudah digabung ini ambil. Tak tahu ni kakinya yang mana, kepala yang mana, badan, ambil saja, letakkan di 4 penjuru berbeda. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung itu. Subhanallah, ternyata dia akan datang kepadamu dengan bersegera. Orang untuk hatinya lebih tenang, lebih percaya, butuh bukti. Nabi Musa alaihi salam ketika menerima wahyu di Tur Sina, Allah sudah kabarkan kepadanya sebagaimana di surat Taha, bahwasanya kaummu telah disesatkan oleh Samiri. Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa, qala hum ula'i 'ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ternyata subhanallah, Allah kabarkan wa adhallahumus Samiri, mereka telah disesatkan oleh salah seorang kaummu namanya Samiri. Dibuatlah oleh Samiri patung berbentuk lembu dari perhiasan yang diambil dari mereka, lalu dibakar dan dibuat seperti lembu. Ada angin, ada lubang di tengahnya, sehingga tatkala angin besar datang bersuara dia. Sebetulnya bukan lembunya yang bersuara, angin kencang itu masuk ke lubang sehingga mengeluarkan suara. Lalu kata Samiri, cobalah Tuhan dengar, Tuhan kalian sedang berfirman. Nabi Harun alaihissalam telah menyampaikan, jangan lakukan itu, jangan ikuti itu. Tapi kata mereka, kami tidak akan berubah sampai Musa datang lagi. Karena memang Nabi Musa orangnya tegas dan ditakuti Bani Israel. Allah sudah kabarkan bahawa kaummu telah disesatkan oleh Samiri. Tapi Nabi Musa tetap menerima wahyu. Lembaran-lembaran wahyu masih ada di tangannya. Lalu beliau membawa lembaran wahyu ni, alwah, ke kaumnya. Sampai di kaumnya, ternyata langsung beliau lihat, memang betul Samiri telah menyesatkan kaumnya. Apa yang terjadi? Subhanallah, lembaran-lembaran Taurat yang ada di tangannya, padahal berisi ayat Taurat, dilemparnya. Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Yang lembaran wahyu tadi dilemparnya dan kepala Harun ditariknya, jenggotnya juga ditarik macamnya. Lalu mengatakan, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, apa yang melarangmu untuk menahan mereka tatkala mereka sesat? Maka Harun mengatakan, wahai anak ibuku, sabar dulu, aku sudah larang tapi mereka yang tak mau. Subhanallah, coba kita lihat beda dua reaksi ini. Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, kaummu telah disesatkan oleh Samiri. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Musa perlu ragu dengan penggambaran ini? Apakah mungkin ada di hati Nabi Musa? Boleh jadi nak benar ni. Yang mengabarkan ni Allah Taala, pencipta Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa tak percaya? Tapi ternyata alwah, lembaran wahyu masih ada di tangan beliau. Tatkala melihat langsung dengan mata kepalanya, apa yang terjadi? Dilemparnya lembaran-lembaran wahyu itu dan ditariknya kepala Nabi Harun dan jenggotnya. Ini membuktikan bahwasanya tatkala orang melihat langsung dari perbuatan seseorang, reaksinya akan berbeda daripada hanya sekadar mendengar. Disebutkan dalam hadis ini tatkala Nabi menceritakan, laisal khabaru kal ayan, tidak sama kabar yang didengar, tak sama dia dengan apa yang langsung dilihat dengan mata kepala sendiri. Maka jemaah, sama-sama kita insya-Allah taala sama-sama bertekad, insya-Allah taala saya akan menambah ilmu supaya bertambah pula amal. Insya-Allah taala apa yang sudah saya ketahui dari ilmu teorinya, insya-Allah akan saya amalkan. Kalau tidak, kapan lagi? Kapan lagi? Nabi sampaikan dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ni antara 60 dan 70. Wa qalilun man yajuzu dzalika. Sedikit sangat yang bisa untuk melewatinya. Sebagian orang mengukur umurnya dengan umur Nabi. Berapa umurnya sekarang, Pak? 61. 2 tahun le jatah le Ustaz sama jomo Nabi. Lalu saya sampaikan, sebenarnya Pak umur apa lah sama jomo Nabi gini Pak.
siap-siap saja lapak ni. Bakok itu Ustaz. Cuba apa bedakan hari atau jumlah hari di tahun Masehi dengan jumlah hari di tahun Hijri. Kalau Nabi umurnya dihitung dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal. Kalau kita dihitung dari September ke September, Agustus ke Agustus, Maret ke Maret. Yang perbedaannya setiap tahun kurang lebih ada 11 hari. Karena hari di bulan Masehi ada 365 hari. Bulannya 30 dan 31, Februari 28 atau 29. Dijumlahkan 365. Adapun di bulan Hijri yang juga 12 bulan, diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah, itu 29 dan 30. Dijumlahkan 354 hari. 365 dikurang 354 berapa? 11 hari. Okey. 11 hari dalam setahun. Berapa tahun kita butuhkan supaya selisihnya 1 tahun? Ayo coba dituang. Apalagi yang lah biasa manggalih di pasar, capek biasa kali-kali ke bah? Berapa tahun kita butuhkan sehingga selisihnya menjadi setahun? 32 tahun. Coba 32 kali 11. 352 hari. Berarti sudah mendekati 354 tambah 2 hari lagi. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata subhanallah, kalau sekarang umur kita menurut perhitungan bulan Masehi 32 tahun, maknanya umur kita tambah 1 tahun lagi. Kalau sekarang umur kita sudah kepala 6, masih merasa muda dengan 61, saya harap tambahkan 2 tahun lagi. Karena begitu dia, setiap kelipatan 3 tambah 1, setiap kelipatan 6 tambah 2. Ternyata ia tidak sadar kami Ustaz, dapat gaji malam kini lah bertambah sekami tua 2 tahun lagi. Allahu Akbar, semakin dekat ajal ternyata. Jemaah, saya tak mau panjang-panjang, tapi yang saya inginkan adalah pertama, ayo kita belajar lagi. Banyak dari agama ini yang butuh kita pelajari, halal, haram, boleh, tidak, termasuk membenarkan bacaan kita dalam salat. Saya belum yakin semua yang kita lakukan itu benar semuanya atau salah semuanya. Tapi ada salahnya, ada benarnya. Kalau masih ada jamaah tatkala contohnya tasyahud mengatakan begini, at-tahiyatul mubarakatus salawatu, dengan mensukunkan ha pada at-tahiyatu, maka kita bilang tidak ada at-tahiyatu. Yang ada dalam hadis hanya berbaris kasrah, ianya tasydid dan panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kalau kita memilih riwayat di Sahih Muslim, riwayat Abdullah bin Abbas. Kalau kita memilih riwayat Abdullah bin Mas'ud di Bukhari Muslim, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Sama-sama tidak mensukunkan ha. Kalau masih ada jamaah yang membaca contohnya, membaca ayat pendek seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, tak ada mabsus. Yang ada itu dengan huruf tha yang dikeluarkan ujung lidah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yaitu dengan menempelkan ujung lidah di ujung gigi seri atas, baru dia benar. Boleh dibaca Al-Mabthus, Al-Mabthus, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, kita maksimalkan menempelkan ujung lidah di ujung gigi seri atas bagi yang masih punya gigi seri. Kalau tidak tu kebalik. Lah banyak bolong gawang ada di depan, di samping, di bawah, itu kebalik. Karena untuk fasih mengucapkan huruf Arab mesti ada gigi. Berarti programkanlah untuk besok cara menambah gigi itu, baitulah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita lebih panjangkan insyaallah taala dengan pertanyaan. Ditulis boleh, ditanya langsung juga tidak ada masalah. Ahlan wa sahlan.
Nah. Fadhal, kalau ada yang tanya, kalau tidak saya yang tanya nanti ni. Terserah kita lah. Sebelum pertanyaan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Mayelbi. Ahlan wa sahlan. Ini mengenai pertanyaan tentang bacaan sholat, Pak. Kadang-kadang misalnya dalam pembacaan sholat sebelum Al-Fatihah ada yang membaca Allahumma ba'id. Ya. Yang satu lagi, kalau saya kan biasanya baca Allah. Wajah tu. Wajah tu yang kedua. Terus satu lagi mengenai bacaan ruku dan sujud. Ada yang baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma firli. Yang kedua, Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbil a'la ketika sujud. Sama Subhana rabbil azimi wa bihamdika lepas sujud. Jadi pertanyaan saya Ustaz, itu yang ketiga. Yang ketiga Nah. tentang misalnya kita sholat isya, bacaan sampai di tahiyat awal rakaat kedua. Ya. Kadang-kadang ada yang sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Ada yang sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad berdiri. Jadi pertanyaan saya Ustaz, mana yang sebaiknya dan yang mana yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan dari abang kita. Ya. Yang malam ini memborong 3 pertanyaan, Masya Allah. Semoga saya yakin bertanya bukan berarti tidak tahu. Boleh jadi bertanya ini cara untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Lalu disebutkan rukun Islam. Apa itu iman? Apa itu ihsan? Apa tanda-tanda hari kiamat? Lalu di akhir Nabi sampaikan, tahukah kalian siapa yang datang? Yang datang adalah Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Padahal cuma numpang tanya saja. Ya, maka insyaallah ta'ala kita coba jawab. Untuk doa istiftah atau iftitah yang dibaca setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ada beberapa versi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya. Ya, yang pertama panjang, yang kedua tak panjang. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas, dengan ujung lidah juga macam tadi, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Yang kedua hadis di Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau diajarkan oleh Nabi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Atau di Sunan Nasa'i, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh, wa ana awwalul muslimin, tidak mengapa. Tapi untuk kita ketahui, ini baru sepertiga. Ada ujul Ustaz? Ada. Apa sambungnya Ustaz? Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. Itu baru lengkap sampai ujung. Dan awak sampai itu apanya Ustaz? Ayo dialah tambah untuk tahun yang akan datang. Ya, sempurnanya 2/3 lagi. Ada juga yang baca Allahu Akbar lalu dibaca
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, juga katsira tak masuk, katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pendek. Ada juga satu lagi di Sahih Muslim hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada pula satu lagi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maka silakan pilih mana yang lebih mudah bagi kita. Kalau bisa hafal semuanya, kenapa tidak? Ganti-gantikan nanti. Salat ini, salat ini, dan itu boleh dipakai, divariasikan semuanya. Boleh divariasikan semuanya. Ada jamaah umrah, betul tanya ke saya. Ketika kita datang ke hotelnya lalu ceramah, lalu mengatakan, Ustaz, ndak apa ada Imam Masjidil Haram wajahtu wajhiya Ustaz? Awak heran bako ikut pertanyaan apa? Bako hafalan Imam Masjidil Haram lo yang nyoragukan. Karena Ustaz awak baca wajah tu, alun sudah awak baca dan imam lah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita bilang yang dibaca oleh imam kebanyakannya di Masjidil Haram hadis Abdullah bin Umar di Sahih Muslim tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dah selesai. Baca auzubillah, baca bismillah, lalu baca al-Fatihah. Bukan tidak hafal. Kalau dibaca panjang-panjang yang wajah tu sampai ke ujung, awak bakok panjang nak dibaca Ustaz, akan berisalah seorang dakwah. Yang kedua tentang masalah doa ketika sujud. Ini juga bervariasi. Yang tadi disampaikan oleh abang kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Ini juga sahih dan ini tak pernah Nabi tinggalkan. Kata Ibunda Aisyah setelah turun firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa sambungnya? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka pujilah, maka sucikanlah Rabbmu dengan memujinya. Itulah dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu, minta ampun kepadanya. Allahumma ghafirli. Berarti doa sujud ni terjemahan dari ayat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Terjemahannya, kalau dalam kita, pujilah Allah, sucikanlah Allah, kita lagi mensucikan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh juga membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Ya. Dan dibolehkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah taala membubuhkan lafaz wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, karena kata beliau datang juga ini dari sebagian riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum. Tapi yang lebih banyak dalam riwayat subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali. Kalau ternyata imam masih lama, boleh ditambah. Karena disebutkan oleh para ulama 3 kali adna al-kamal, standar sempurna, tapi standar sempurna paling rendah dan boleh untuk ditambah. Termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan hal ini dalam kitab Kata beliau 3 bukan litahdid, bukan untuk membatasi, akan tetapi litakhfif, untuk meringankan. 3 aja lah cukup, kurang lebih begitu. Kemudian dalam doa sujud juga ada doa yang lain, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ada juga doa yang lain, ada dari Nabi, iya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada lagi yang lain, ada sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa ini ternyata juga sahih dibaca ketika sujud salat, tidak saja ketika sujud tilawah. Kemudian yaitu di tahiyat awal, sampai di mana dibaca? Apakah dibaca sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau sampai Allahumma shalli ala Muhammad, atau sampai di mana? Ada perbedaan pendapat ulama dalam bab ini. Kebanyakan ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bagi yang membaca
dengan riwayat Ibnu Abbas atau abduhu wa rasuluhu. Lalu berdiri. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau mengatakan tasyahud awal sama dibaca seperti tasyahud akhir. Kata beliau, tasyahud awal wa a'ni bit tasyahudi, yang kumaksud dengan tasyahud adalah tasyahud dan salat dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sifat Salat Nabi, beliau mencukupkan sampai akhir fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelahnya baru berdiri Allahu Akbar. Maka kita baca sampai abduhu wa rasuluhu atau Muhammadur Rasulullah juga tidak mengapa. Dibaca sampai akhir berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Syekh Albani juga tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah tidak dibaca semua sekali, itu yang tidak boleh. Kemudian masalah salawat tadi ini kita sampaikan, dan silakan nanti dipelajari. Salawat atas Nabi hadisnya sangat banyak. Diriwayatkan oleh 44 sahabat Nabi. Dari semua riwayat yang ada, tidak ada satu pun yang membubuhkan lafaz Sayyidina. Maka kalau kita bersalawat kepada Nabi, apalagi dalam salat, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat. Wahai Rasulullah, kami tidak tahu cara bersalawat kepada engkau. Nabi sampaikan, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai nanti fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka silakan nanti dilihat tentang masalah ini. Tapi minimal saya memberikan ketukan saja. Coba nanti dicek lagi betulkah apa yang saya sampaikan. Silakan ditanyakan. Apakah ada Nabi ajarkan memakai Sayyidina? Jika ada yang mengatakan begini, Ustaz, indah lo kan mungkin awak Ustaz memanggil, sedangkan Pak Pengurus saja, awak yang terhormat Pak Pengurus, yang terhormat Pak Ustaz, yang terhormat Pak Bupati, Pak Wali Jorang, Pak Wali Negari, terhormat panggil Pak pula, ndak panggil dengan nama saja. Nah kini pas Nabi bakok nama saja kita sabit langsung, lebar adab awak tu. Maka kita bilang, kalau model itu prinsip awak, berarti untuk azan besok subuh harus ditukar seketik. Anak kan ditukar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu lagi. Kalau memang setiap kali menyebut nama Nabi harus dibubuhkan lafaz ini. Tapi kok tak tiba orang sembahyang subuh besok ada awak azan model itu. Ya, maka cobalah nanti dicek lagi. Saya hanya mengetuk-ngetuk saja, barangkali nanti bisa dipelajari lagi. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang masuk, bagaimana dengan salat yang kami belum tahu benar bacaannya? Apakah diterima? Bagaknya kira-kira. Nangka 7 dah awak bah. Kalau nangka 7 tu diterima Ustaz. Tapi jamaah begini. Kita harus belajar. Bahkan kalau bisa cari ustaz, kok malu di masjid, bawa ke rumah. Ustaz, tolong simakkan bacaan nambo je Ustaz, bacaan solat. Karena ibana nambo dek kaji ustaz nanti boleh berkumpul malam tadi tu contohnya. Rancak mana le karena memang itu tujuan nambo kemari. Kalau ndak kan lain tu apa? Ya. Maka jemaah coba nanti disimakkan. Boleh jadi ada makhraj yang tidak benar. Boleh jadi ada yang belum terbedakan antara huruf sin dan shin dan sad dan tha, antara huruf ha dengan ha, antara huruf zal dengan zai dengan dha. Tak boleh baca wazalika jazaa'uz zalimin. Mana pula boleh macam tu? Dia beda tiga-tiganya. Wadzalika jazaa'uz zalimin. Mana yang ditebalkan, mana yang ditipiskan, mana yang suara dilewatkan, mana yang suara ditahan. Ada ilmunya. Sifat hams, sifat jahar, rakhawah, syiddah, bainiyah, isti'la, istifal, itbaq, infitah, izlaq dan semuanya. Banyak lagi istilah. Ini minimal dia banyak istilah Ustaz. Tak usahlah dia apa itu dulu. Anda salah itu dulu. Perdengarkan saja bacaan awak. Kau orang yang rasanya lai pandai bahasa Arab atau mengerti dengan apa yang dibaca. InsyaAllah ta'ala pasti ada yang dikoreksi. Saya tidak bilang sadu kasalah, so enggak. Tapi ada yang tidak benar. Maka silakan dikoreksi lagi. Ustaz, bagaimana status solat kita kalau memang bacaannya salah-salah?
khusus untuk Allahu Akbar, takbiratul ihram, yang dia menjadi rukun juga dalam salat. Begitu juga Al-Fatihah, maka ini mohon betul-betul serius dihadapi. Karena disebutkan orang yang melakukan salah jali dalam surah Al-Fatihah, bertukar huruf atau harakat yang bisa merubah makna, maka salatnya bisa batal. Antum baca Ustaz dan salamu itu memang itu sudah kami baca. Saya bilang salatnya sah. Tapi kalaulah baraja salah, coba lihat bisa tidak sah. Jangan disimpulkan lo kalau model itu biarlah tidak baraja Ustaz, biasa saya taruh. Itu salah. Lo ambil kesimpulan tu. Dari mana Ustaz berkesimpulan salatnya sah? Ni hadis Nabi SAW. Saya sarankan kalau mengatakan boleh, tak boleh, sah, tak sah, ada dasar, ada panduan. Apa panduannya Ustaz? Nabi kita SAW melihat seorang sahabat solat, tapi sama dengan patuk ayam, cepat sekali pindah dari gerakan ke gerakan. Lalu dia panggil, sini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau solat lagi, balik solat lagi, karena sebetulnya engkau belum solat lagi. Beliau ulang lagi solat, kurang lebih sama dengan yang tadi, tak ada beda. Nabi panggil lagi, balik lagi, solat lagi, karena engkau belum lagi solat. Sampai 3 kali. Lalu Nabi ajarkan, kalau kita solat, fakabbir, bertakbirlah. Lalu baca, disebutkan, lalu baca apa yang mudah bagimu dari Quran. Dikhususkan oleh hadis lain, baca Al-Fatihah. Rukuklah dengan tenang, sujudlah dengan tenang, i'tidal dengan tenang, dengan tuma'ninah. Pertanyaannya, coba jemaah lihat. Orang ni 3 kali Nabi suruh untuk melakukan solat lagi. Apa tanda itu? Bagaimana dengan satu solatnya yang diulang? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Kalau sah, untuk apa disuruh diulang? Berarti solat yang sebelumnya tidak sah. Itu yang dilihat oleh Nabi 3 kali. Yang tidak dilihat, banyak lagi yang tidak dilihat. Berarti solat yang tidak dilihat oleh Nabi selama ini dianggap sah. Dan Nabi tidak menyuruh mengulang. Andai Nabi kasih PR, ulang balik solat dari awak mulai solat, banyak lagi PR-nya. Tapi Nabi tak suruh. Berarti ini dalil kalau solatnya sah. Tapi harus belajar. Harus belajar. Apakah berdosa jika menyampaikan kebaikan tapi kita belum melakukan sesuatu kebaikan tersebut Ustaz, tapi kita ada niat untuk melakukannya Ustaz? Saya jawab dengan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam hadis di Sahih Muslim tatkala menjelaskan firman sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kata beliau, tidak disyaratkan bagi orang yang menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, tidak disyaratkan harus sempurna dalam menunaikan yang ma'ruf atau meninggalkan yang mungkar. Bahkan boleh jadi, ini ucapan beliau selesai, ini saya lagi. Bahkan boleh jadi tatkala kita menyuruh orang melakukan yang baik, terpanggil pula hati kita untuk melakukannya. Dia malu awak, orang awak suruh awak ba'a, orang awak larang awak ba'a. Ada pertanyaan ke hati kita yang bisa mengetuk supaya kita terhindar dari meninggalkan apa yang kita suruh atau melakukan apa yang kita larang. Maka tidak harus sempurna. Ndak waktu guna samparano dulu batu-batu. Kapan mau sempurna? Saya tanya, kapan kita akan sempurna? Kapan akan sempurna menunaikan perintah dan kapan akan sempurna meninggalkan larangan? Sementara kita hamba Allah yang lemah, yang rentan berdosa. Berarti tidak disyaratkan. Dah habis yang di tangan saya? Dah ada lagi? Dah. Terakhir insyaAllah ta'ala, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik. Ya. Naik turun. Ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bagaimana cara bisa istiqamah dalam beramal?
Maka kita sampaikan, ambillah tiga rumus ini atau tips ini. Yang pertama sekali, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, ikhlas, agar Allah istiqamahkan kita. Bahkan yang membuat Nabi beruban, sebagaimana dalam hadis syayyabatni Hudun wa akhawatuha, adalah salah satu ayat di surat Hud. Aku dibuat beruban oleh surat Hud. Ayat mana? Ayat yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamalah engkau wahai Nabi bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu dan jangan melampaui batas. Ini yang membuat Nabi beruban, yaitu perintah istiqamah. Berat, memang berat. Silakan nanti dibaca di surat Hud, di firman Allah Ta'ala pada ayat ke-112. Hud ayat 112. Taib, maka banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang mampu bisa untuk mengokohkan hati. Bukankah sering kita ucapkan kalimat ini, la haula wala quwwata illa, apa maknanya? Tiada daya, tiada upaya. Ada makna yang lebih dalam disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada penghalang yang bisa menghalangi kita untuk jatuh ke maksiat, dan tidak ada quwwah, kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan, kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepadanya agar hati ini ditetapkan. Salah satu doa setelah salat dan jangan ditinggalkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Satu, berarti banyak-banyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana atau qalbi ala ta'atik. Yang kedua, pandai mencari kawan. Kawan akrab dicari dua saja. Yang pertama sekali, kawan yang bisa memberi faedah. Yang kedua, kawan yang bisa diberi faedah. Tapi kalau kawan hanya sekedar ketawa ketiwi, melalaikan dari kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jangan jadikan kawan akrab. Saya tidak bilang jangan disapa. Banyak orang tak tersapu nanti. Bukan, tapi yang saya maksud, jangan jadikan kawan akrab. Kawan akrab yang pandai melo kalau wak lalai, yang pandai mengingatkan kalau kita lupa, ini kawan akrab. Kemudian pandai-pandai menempatkan diri di lingkungan. Cari lingkungan juga yang mendukung kita dalam bab ini. Saya sampaikan sebuah rahsia tafsir dari firman Allah Ta'ala, juz ke-28 surat terakhir surat Tahrim. Disebutkan oleh istri Fir'aun yang disiksa oleh suaminya sendiri sampai mati, Asiyah. Beliau berdoa sebelum mati, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan untukku di sisimu, ya Allah, rumah di surga. Beliau tidak bilang begini, ya Allah, tolong bangunkan rumah di surga di sisimu. Tapi kalimat di sisimu didahulukannya. Ya Allah, tolong bangunkan untukku di sisimu, ya Allah, rumah di surga. Apa kata ulama? Kenapa di sini didahulukan kata di sisimu? Jangan rumah dicari dulu, pastikan dulu tetangga kita sebelah kiri kanan siapa. Kalau contohnya kita ingin menyewa rumah, andai contohnya sekarang saat saya mau cari rumah, coba lihat dulu, kalau kita menyewa rumah di sana, jangan standarnya murah saja. Alhamdulillah murah, bisa mana buang setiap bulan. Cari kita suuk sia tetangga awak, apakah bisa bermanfaat untuk agama kita atau malah bermudarat? Kalau tidak tu kita anak Masya Allah sudah dididik menghafal, subhanallah, ternyata lah pandai berkata-kata kotor dari siadapi dari anak tetangga. Maka pandai-pandai dalam bab ini kita dalam mencari tetangga, pastikan siapa tetangga kita baru buat rumah. Tapi kalau contohnya Ba'ale Ustaz, rumah nak kini kan tak mungkin perlu dibongkar, ditenggar, dibawa, tak mungkin. Maka carilah lingkungan yang insyaAllah Ta'ala bisa untuk membangunkan kita. Kurang lebih jamaah seperti lingkungan seperti kajian ini. Hati kita butuh dicas. Jangan hanya disangka, kanlah itu Ustaz, sekali seminggu kanlah ada khutbah Jumat.
Awak tali jagung tak lalu. Kalaupun kita contohnya masih terjaga, itu tidak cukup untuk mengasah hati sekali seminggu. Kenapa? Karena fitnah di luar sana sangat banyak. Yang dilihat juga sangat banyak, yang didengar juga sangat banyak. Dan belum tentu semua yang dilihat atau semua yang didengar semuanya bisa mengantarkan cahaya ke hati. Bahkan boleh jadi lebih banyak mengantarkan kehitaman ke hati kita, kegelapan. Maka tidak cukup hanya sekedar 1 kali seminggu. Okey, tak ada masalah dalam upaya. Biarlah Ustaz untuk ceramah kini 2 kali dalam sebulan, sekali 2 minggu, biarlah dulu. Tapi kita harus mencari tambah agar hati kita betul-betul tercas insya-Allah taala. Kaji diperpanjang bisa tidak berhenti. Dan ambil penyakitnya cik, kalau dengan cik payah berhenti, maka berhenti selalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.